Halo teman-teman, perkenalkan namaku Vanguard, atau kalian bisa panggil aku Naya. Dalam video ini, aku akan membantu kalian memahami tentang probability sampling dan jenis-jenisnya. Kalian akan memahami definisi probability sampling dan memahami jenis-jenis probability sampling, seperti simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Sebelumnya, apa sih probability sampling itu? Probability sampling atau probabilitas mengacu pada studi tentang kemungkinan sebuah peristiwa. Probabilitas adalah disiplin kuantitatif yang berarti kita harus dapat menghitung peristiwa dan hasil dari kemungkinan tersebut. Pengambilan sampel probabilitas melibatkan pemilihan subjek sedemikian rupa sehingga peluang keberadaan mereka dalam penelitian dapat diketahui atau dapat dihitung. Sekarang, yuk kita lihat 4 jenis sampel probabilitas. Simple random sampling. Ini merupakan bentuk paling dasar dari sampling probabilitas di mana sebagian dari seluruh populasi dipilih dengan cara yang tidak bias. Melalui pengambilan sampel secara acak, kita dapat mengetahui seperti apa populasi tanpa mempelajari semua orang. Untuk mendapatkan sampel dengan teknik ini, semua anggota populasi yang diteliti harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Misalnya, jika ada 1 juta orang dalam populasi, maka peluang orang tertentu untuk dipilih harus sama dengan 1 dalam 1 juta. Meskipun begitu, menggunakan teknik ini tidak menjamin bahwa sampel kalian akan benar-benar mewakili seluruh populasi. Sebab pengambilan sampel secara acak hanya menghasilkan perkiraan dari apa yang mungkin saja benar. Simple random sampling. Ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan selisih interval tertentu dari rangkaian sampel yang telah ditentukan. Dalam teknik ini, peneliti dapat memilih setiap orang ke N dari populasi. N ditentukan oleh ukuran populasi dan ukuran sampel yang diinginkan. Sebagai contoh, anggaplah daftar alfabet populasi jurusan psikologi di universitas kalian berjumlah 5.000 siswa, dan kalian ingin sampel 250 orang untuk survei kalian. Maka, bagilah 5.000 dengan 250. Jadi, jawabannya adalah 20. So, angka itu adalah angka N kalian. Artinya, kalian akan memilih setiap orang yang ke-20. Stratified random sampling. Ketika populasi diketahui mengandung subkelompok yang berbeda, maka peneliti sering lebih menyukai variasi lain dari sampling probabilitas yang dikenal sebagai stratified random sampling. Sampel dari penggunaan teknik ini diperoleh secara acak dari orang-orang di setiap subkelompok dengan proporsi yang sama seperti yang ada dalam populasi. Cluster random sampling. Ketika populasi yang diminati sangat besar, maka terlalu mahal atau bahkan tidak praktis untuk memilih subjek secara acak satu persatu. Dalam kasus seperti itu, peneliti dapat menggunakan bentuk lain dari probability sampling yang disebut cluster random sampling. Contohnya, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tingkat kepuasan siswa dalam metode belajar yang diterapkan. Maka dari itu, peneliti menggunakan cluster random sampling agar tidak perlu memilih siswa dari masing-masing kelas sebagai sampel. Nah, keuntungan utama dari teknik ini adalah bahwa peneliti dapat mengambil sampel data secara efisien dari lokasi yang relatif sedikit. Namun,
Kerugian potensialnya adalah bahwa subjek dalam kelompok dapat menyerupai satu sama lain. Misalnya, orang-orang di satu daerah mungkin saja sangat mirip dalam status ekonomi, pendidikan, etnis, dan bahkan usia. Untuk alasan itu, disarankan agar peneliti dapat mengambil sampel sebanyak mungkin. Setelah mendengar penjelasanku tadi, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Untuk penjelasan lebih detail, kalian bisa cek referensi yang ada di slide ini ya. Yeay, selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.